Membahas masalah salah satu penghuni surga yang dimuliakan, ada dua wanita. Pertama, wanita dunia yang beriman yang akan menjadi penghuni surga, dan tentu ini kita berharap seluruh muslimat ya, dari kerabat kita yang kita kenal dan yang hadir insyaallah di majelis kita ini, termasuk wanita ahli surga yang akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi atau paling tinggi dibandingkan wanita yang kedua, yaitu bidadari. Karena semua wanita ahli dunia yang beriman kepada Allah akan menjadi pemimpin para bidadari di surga. Dan banyak sekali keutamaan mereka. Yang paling sering menonjol disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah keindahan tubuh, kecantikan paras wajah ya. Kemudian juga keabadian dari semua sisinya ya, dari semua sisinya, termasuk ya, mereka akan dalam keadaan perawan selalu. Walaupun setelah berhubungan biologis sama suami, maka akan kembali lagi perawan begitu terus ya. Ini yang disebutkan namanya dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan pelajaran sebelum kita masuk lebih dalam membahas masalah wanita penghuni surga ini, semua yang disebutkan di surga yang merupakan janji Allah, itu pertama pasti akan terjadi dan ada. Dan yang kedua, itu adalah simbol kehidupan orang beriman. Artinya digambarkannya wanita di surga bidadari, kecantikan tubuh, paras wajah, warna kulit, lantunan suara yang syahdu dan baik, itu semua menggambarkan harusnya wanita mukminah di surga seperti itu, di dunia seperti itu. Banyak muslimah yang tidak peduli dengan perawatan dirinya, memperhatikan kebaikan ya, yang Allah berikan pada paras wajah dan apalah ya anggota tubuh yang mungkin dia bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah dengan suaminya, ini dilalaikan. Padahal sebenarnya bagian daripada syariat. Sebagaimana saya pernah titik beratkan, di surga digambarkan istana yang mewah, ya, temboknya dari emas, kemudian kebun-kebun yang luas, air, ya, sungai yang banyak, kenikmatan yang abadi. Ini juga menandakan kehidupan orang muslim di dunia. Islam nggak pernah suruh kita kumuh, kotor, ya, jorok, baik kata-kata, baik penampilan, ya, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, semuanya harus baik. Semuanya harus baik. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, suka dengan semua itu. Ini ibadah dalam agama kita. Oleh karena itu pelajaran bagi para wanita muslimah harus memahami dan mempelajari tentang bidadari surga, apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka harus bisa menerapkan pada dirinya. Allah sebutkan tentang wanita ahli surga dalam surah Al-Waqiah, dalil pertama ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ini ciri yang pertama. Dan jeli artinya mata yang bersih. Kalau mata seseorang itu putihnya putih bersih, karena jarangnya ya kena kotoran atau dikucek misalnya, atau terkena udara yang terlalu panas, maka biasanya matanya jernih. Ini biasanya kita lihat di matanya anak-anak kecil. Biasanya yang putihnya itu putih sekali ya, bersih kelihatan mata mereka. Nah itu namanya mata jeli. Dan ini ciri wanita ahli surga ya. Tentu bidadari bagian darinya, tapi wanita dunia akan seperti itu. Jadi walaupun dasarnya di dunia mungkin matanya buta, ya, mungkin matanya kecil, mungkin bulu matanya kurang, ini semua hanya di dunia. Kalau sudah di surga sudah berbeda. Dan ulama merincikan kenapa Allah sebutkan bermata jeli, kenapa mata yang difokus. Ya. Maka kata para ulama, karena mata ini awal ya, tolok ukur orang itu cantik atau tidak, atau orang itu gagah atau tidak. Biasanya begitu. Kalau bola matanya bagus, maka orang akan mengatakan, oh orang ini cantik atau orang ini gagah. Penilaiannya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Cirinya. Dari sisi yang lain, bermakna juga mata jeli adalah besarnya bola mata, besarnya kelopak mata, dan lebatnya bulu mata. Ini juga dikatakan dengan mata jeli. Dan ini berarti keadaan dunia
kalau ada seorang wanita muslimah tidak seperti ini, di surga nanti akan seperti itu. Berubah semua. Allah SWT akan berikan kelebihan-kelebihan ini. Sebagaimana laki-laki nanti akan seperti Yusuf alaihissalam. Tetap aja wajah kita seperti ini, tapi Allah berikan ketampanan dengan hikmahnya, maka orang seperti melihat Yusuf alaihissalam. Yang kita tahu wanita Mesir sampai memotong tangannya gara-gara melihat Yusuf. Lihat saja lewat sudah potong tangannya, tidak sadar kalau dia potong tangannya. Kalau kita biar juga lewat berapa kali orang tidak ada yang mau lihat gitu ya. Yang dimaksud dengan firman Allah SWT hurun 'ain. Perhatikan dalam bahasa Arab dalam ayat itu hurun 'ain. 'Ain itu sebenarnya mata ya. Hur artinya sesuatu yang menyenangkan mata. Dan ini juga ciri wanita ahli surga di dunia. Nabi SAW menggunakan kalimat ini berkata, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Kalau kamu memerintahkan kepadanya maka dia akan patuh, dan kalau engkau lagi safar maka dia akan menjaga kehormatannya. Jadi disebutkan ciri itu di dalam sifat wanita mukminah di dunia, dan ini juga sifat di akhirat. Tapi bidadari dikatakan hurun 'ain, istilah buat mereka atau wanita di surga ini karena tidak akan pernah berubah. Tatapan matanya akan selalu syahdu, kalimatnya selalu santun, tidak ada lagi emosional. Ya, tidak ada lagi yang tua dan anak-anak, semuanya sebaya. Itu dimaknakan juga dengan hurun 'ain. Ulama tafsir juga mengatakan dimaksud dengan ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka seperti al-maknun, ialah tersembunyi lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Tadi saya bilang kalau dikucek mata kena matahari maka akan berubah warnanya. Biasanya bola mata jadi kuning, jadi merah. Itu karena terganggu. Tapi kalau bola mata itu mungkin orang di rumah sakit misalnya, dia dirawat dengan sterilnya udara, biasanya ada perubahan. Kalau dirawat sebulan, ada mungkin sakit kakinya patah, itu biasanya pengaruh kepada mata. Kalau dia tidak membuatnya letih, ya. Itu makna daripada ayat ini. Allah SWT juga menyebutkan ciri yang lain selain bermata jeli. Dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Artinya umur mereka sebaya semuanya, ya. Sebagian ulama mengembalikan makna sebaya kepada hadis baginda Nabi SAW, kalau ahli surga semuanya umurnya 33 tahun. Tidak lebih sehari dan tidak kurang sehari, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Ini pendapat yang paling kuat sebenarnya dalam masalah yang dimaksud dengan kawaiba atraba atau gadis-gadis yang sepadan. Dimaksud dengan atrab, kawaid atau qaib adalah wanita cantik yang ranum. Di sini pendapat sebagian ulama, artinya Allah berikan tubuhnya sangat indah. Itu yang dimaksud dengan kawaiba atraba. Jadi makna gadis-gadis remaja yang sebaya selain umur juga memiliki tubuh yang sempurna. Atrab selain tadi kata kawaiba atraba, atrab artinya usia yang sebaya, yang tidak ada lebih tua atau lebih muda. Juga dalam ayat yang lain disebutkan, dalam ayat yang lain dari surah Al-Waqi'ah. Tadi itu dalam surah Naba ya. Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ciri lainnya, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami betul-betul menciptakan mereka para bidadari-bidadari dengan langsung. Berarti bidadari di surga tidak melalui prosesi kayak kita. Hubungan biologis dari sperma, dari sel telur, bayi, anak-anak, melalui proses tidak ada. Mereka mirip dengan malaikat. Diciptakan Allah langsung sempurna seperti itu. Itu dimaksud dengan ansha'nahunna insya'a, atau kami menciptakan mereka secara langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah
Setiap habis biologis dengan suaminya maka akan kembali perawan. Begitu terus yang sifat